Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum diskusi Smart Talk ASN. Perkenalkan, kami dari Angkatan 3, Kelompok 3, Tim 1 akan berdiskusi tentang kasus yang berkaitan dengan Smart ASN. Pada hari ini kami akan mengangkat kasus tentang fenomena yang baru-baru ini terjadi yang nanti akan disaksikan pada video berikut ini. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulya Anissa Putri dan rekan-rekan saya Sri Wahyuni, Rani Nurdin, Evi Dwi Febrianti, dan Kak Aziza. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke diskusi, mari kita simak terlebih dahulu sebuah video singkat mengenai inovasi pengelolaan sampah plastik berikut. Besti, ternyata sampah plastik kita bisa hasilin duit loh. Wow, gimana caranya sih? Gini Besti, baru-baru ini kan viral di sosial media tuh, ada mesin yang bisa menukar sampah plastik dengan uang. Serius Besti, beneran ada. Nih contohnya, dari botol-botol plastik yang dimasukin ini, kita bisa dapat poin yang bisa diuangkan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita datengin lokasinya. BTW ada banyak mesinnya nih, cari yang terdekat aja ya, yakni di sebuah pusat perbelanjaan atau mall di kawasan Jakarta Pusat. Besti, gimana? Udah lihat kan video viral barusan? Iya, katanya kita bisa buang sampah nih, tapi ditukar pakai uang. Kira-kira bener apa enggak sih? Gimana kalau kita cek fakta? Itu dia tuh mesinnya, sekilas mirip mesin minuman ya. Bedanya yang ini bernama reverse vending machine. Karena mesin ini kebalikan dari vending mesin pada umumnya, yakni memasukkan barang untuk dapat uang secara digital. Kalau mesin biasa kan memasukkan uang untuk mendapatkan barang. Mesin ini diformulasikan khusus untuk menukarkan sampah botol plastik dengan poin Besti. Nanti, poin itulah yang kita bisa redeem atau kita tukar dengan nominal rupiah. Bisa buat jajan deh. Wah, canggih ya! Satu botol plastik mendapatkan 56 poin atau senilai dengan Rp56 Besti. Eits, jangan dilihat dari nominalnya ya. Kan kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, sudah disaksikan bersama-sama ya teman-teman tentang video inovasi dari Bank Sulselbar dalam mengendalikan sampah plastik menggunakan reverse vending machine atau RVM yang salah satunya telah diterapkan di Kota Makassar. Dari video tersebut sangat menarik untuk didiskusikan. Apakah mungkin reverse vending machine atau RVM diterapkan di kabupaten sebagai bagian dari smart governance? Walaupun saat ini teknologi tersebut memang masih sangat baru di kota besar, tapi apakah bisa diadaptasi di tingkat kabupaten? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal kaitannya dengan smart governance dan peran ASN, ada baiknya kita pahami dulu apa sebenarnya reverse vending machine itu. Setelah menonton video tadi, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan kembali inti dari video tersebut? Baik, dan saya bahwa dari tayangan yang tadi kita lihat, saya dapat menarik inti, yaitu bahwa RCM adalah mesin otomatis yang menerima sampah botol plastik atau kaleng, lalu memberikan insentif kepada pengguna, di mana RCM ini baru diterapkan di kota besar. Tapi kalau misalnya RCM ini kita bisa adopsi di kabupaten, manfaatnya bisa sangat besar, seperti mendukung pengelolaan sampah, mengurangi pencemaran, dan membangun budaya masyarakat yang peduli pada lingkungan. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Jadi, inovasi ini bukan sekedar sarana pengelolaan sampah, melainkan juga upaya membangun budaya baru dalam penggunaan sampah. Nah, kalau begitu, bagaimana hubungan pengadaan RVM ini dengan smart governance? Baik, smart governance tidak hanya soal teknologi tinggi di kota besar, tapi juga soal keterlibatan masyarakat dan transparansi kebijakan. Jadi kalau kabupaten bisa mengadopsi RVM ini,
Berarti ini termasuk contoh nyata bahwa daerah bisa belajar dari kota besar. Selain itu, penerapan teknologi ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sampah karena setiap transaksi pada mesin bisa tercatat secara otomatis. Dengan begitu, kebijakan pengelolaan lingkungan bisa lebih berbasis data, bukan hanya asumsi seperti itu. Wah, sangat jelas sekali ya Kak, terima kasih banyak. Selanjutnya kita melangkah ke peran ASN. ASN kan tentu punya peran dalam mewujudkan smart governance. Saya ke Kak Evi, bagaimana ASN bisa mendorong inovasi ini? Baik, ASN di Kabupaten, terutama Kabupaten Sidrap ini bisa memulai dari pilot project, misalnya memasang RVM di kantor pemerintah atau sekolah, lalu integrasikan hasilnya ke dalam sistem informasi daerah. ASN juga bisa menjalin kerjasama dengan swasta karena investasi mesin ini cukup besar. Jadi peran ASN itu di sini sebagai inovator sekaligus kolaborator. Baik, terima kasih Kak. Saya ingin mendengar pendapat dari Kak Nurul Azizah. Bagaimana pandangannya Kak tentang penggunaan RVM di kabupaten? Baik, kalau saya ada kebijakan dari pemerintah, yaitu kerja bakti setiap hari Jumat. Sampah yang terkumpul saat kerja bakti sering bercampur antara sampah organik dan anorganik. Nah, dengan adanya RVM, sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, dan lain sebagainya bisa lebih mudah dikumpulkan, dipilah, dan bernilai ekonomi. Hal ini dapat membantu pemerintah kabupaten, terkhusus Kabupaten Sidrap, dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Betul sekali, saya setuju dengan pendapat Kak Nurul tadi, di mana kerja bakti ini merupakan pola gotong royong tradisional, sementara RVM ini adalah inovasi teknologi modern. Jika digabungkan dalam program Kabupaten Sidrap, keduanya bisa saling melengkapi. Baik, terima kasih ya Kak. Baik, itulah tadi pandangan dari Nurul dan Evi mengenai manfaat penerapan RVM di kabupaten. Kalau begitu, kita beralih ke tantangan apa saja yang dihadapi dengan adanya penerapan RVM ini. Menurut saya, tantangan utamanya bila kita menerapkan SPM ini tentunya dari segi yang nama itu kabupaten juga memerlukan adanya SD untuk bisa mengelola sistem. Ya, betul sekali. Dan tantangan lain saya rasa adalah budaya. Di kota besar orang sudah terbiasa dengan layanan digital, namun di kabupaten sendiri itu butuh adaptasi dan pembiasaan ya. Perlu ada edukasi dan sosialisasi yang konsisten, misalnya melalui sekolah, komunitas, atau program kerja bakti, agar masyarakat merasa bahwa penggunaan RVM ini tuh mudah dan bermanfaat langsung untuk mereka. Tanpa pembiasaan ini, teknologi yang bagus sekalipun juga bisa kurang optimal pemanfaatannya seperti itu. Kalau menurut saya, kalau di masyarakat dilibatkan sejak awal, saya yakin antusiasmenya tinggi. Apalagi kalau poin dari RVM bisa ditukar untuk belanja di UMKM lokal, itu akan membuat sistem lebih berkelanjutan. Betul sekali, saya sangat setuju. Dengan pengadaan RVM ini, pemerintah daerah tidak hanya berupaya mengelola sampah secara lebih efektif, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Nah, disinilah peran Smart ASN menjadi sangat penting, yaitu ASN sebagai motor penggerak yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik berbasis teknologi. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, itu tadi beberapa pendapat dari rekan-rekan sekalian. Dari rangkaian pembahasan ini, kita memperoleh pemahaman bahwa pengadaan RVM bukan sekedar penyediaan fasilitas pengelolaan sampah modern, melainkan juga wujud nyata dari inovasi tata kelola pemerintahan. Nah, di mana perkembangan konsep
Smart City menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance, di mana teknologi, inovasi, dan pelayanan publik yang partisipatif menjadi kunci utama. Dari diskusi ini, jelas bahwa penerapan reverse vending machine di kabupaten memang belum berjalan, tapi peluangnya terbuka lebar. Tantangannya ada pada biaya, budaya, dan kesiapan SDM. Tapi jika ada kolaborasi ASN, pemerintah, swasta, dan masyarakat, ini bisa menjadi bagian dari smart governance yang nyata. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang berkontribusi dalam diskusi ini. Besar harapan kita dapat menggali gagasan, strategi, dan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan dalam mewujudkan smart governance berbasis inovasi teknologi, sehingga cita-cita mewujudkan smart city dapat tercapai. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.